Salam sejahtera, jumpa kembali dalam kuliah sejarah gereja Indonesia. Kali ini kita memasuki topik yang baru, pembangunan struktur gereja lokal. Dalam bahasan ini kita coba melihat bersama bagaimana prosesnya dari gereja di tanah misi, kemudian terbentuk menjadi gereja lokal yang mandiri, sampai terbentuknya struktur gereja Katolik Indonesia. Prosesnya lumayan panjang, tetapi dalam kuliah ini kita hanya mengambil beberapa titik tolak tonggak penting dalam sejarah perjalanan struktur pembentukan struktur gereja lokal di Indonesia ini, sehingga kita memiliki gambaran kurang lebih bagaimana prosesnya, bagaimana terjadinya, sampai kemudian berkembang menjadi gereja-gereja lokal, keuskupan-keuskupan yang ada di Indonesia, seperti yang kita tahu sekarang ini. Mari kita mengawali pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam sejarah kolonial terdapat periode di mana gereja Katolik berada dalam masa kekelaman absolut. Intinya boleh dikatakan gereja Katolik sudah pernah masuk, sudah pernah tumbuh dan mengakar di beberapa tempat di wilayah Nusantara, tetapi kemudian menjadi tertutup atau boleh dikatakan sangat dibatasi pergerakannya, bahkan dilarang sama sekali ketika berkuasanya VOC. Masa itu adalah periode VOC yang berdiri pada Maret 1602 dan kemudian dibubarkan pada tahun 1799. Jadi hampir 200-an tahun ya periode VOC ini. VOC itu Serikat Dagang Belanda yang menguasai perdagangan di wilayah Nusantara pada zaman itu. Selama hampir 200 tahun, VOC kemudian menjadi representasi pemerintahan kerajaan Belanda di Indonesia. Ya. VOC merupakan sebuah kongsi dagang yang anggotanya itu sebagian besar boleh dikatakan beragama Kristen Protestan. Karena Eropa berada dalam suasana perang agama, boleh dikatakan ya, antara Katolik dan Protestan, Protestan sebagai sebuah lembaga keagamaan baru boleh dikatakan, dan bagi sebagian orang yang hidup dalam situasi tertekan secara politis, mereka merasa ini sebagai sebuah kesempatan untuk memajukan diri, menonjolkan diri secara politis, sehingga kelompok-kelompok ini kemudian sebagian besar terafiliasi dalam gereja-gereja Kristen Protestan. Demikian juga VOC di Indonesia membekukan dan menghancurkan misi-misi Katolik. Misi Katolik yang dibawa oleh Fransiskus Xaverius dan imam-imam Portugis kemudian dihabisi oleh VOC. Cara menghabisinya kerap kali bersinergi dengan raja-raja atau kesultanan-kesultanan Islam. Artinya cerdas, tapi ya boleh dikatakan licik juga. Ya. Pimpinan-pimpinan VOC itu yang memang juga didompengin oleh sending-sending atau tokoh-tokoh agama Kristen Protestan berusaha untuk menghabiskan akar kekatolikan yang sudah pernah diwartakan oleh Fransiskus Xaverius, sudah pernah membaptis sekian ribu orang itu, kemudian penguasa-penguasa Belanda justru bekerja sama dengan Kesultanan Islam untuk menghabisi orang-orang Katolik di Indonesia pada zaman itu. Gereja-gereja yang sudah ada ditutup atau dibakar. Kemudian perayaan-perayaan Ekaristi dilarang pada waktu itu. Misi Katolik di Hindia Belanda Timur atau Indonesia baru dihidupkan kembali
pada tahun 1808. Jadi pada masa VOC itu boleh dikatakan masa gelap Gereja Katolik Indonesia, baru mulai sedikit fajar cerahnya muncul gitu ya, baru terbuka kembali, baru terbit kembali sinar cerahnya itu pada tahun 1808 dengan susah payah ya. Sebab selama kurun waktu itu 200 tahun ketika VOC berkuasa, itu gereja Katolik dihancurkan. Nyaris tidak ada lagi kegiatan misi Katolik di tahun-tahun itu. Jadi selama 200 tahunan itu agak sulit dibayangkan bagaimana ketahanan kehidupan beriman orang-orang Katolik yang juga sudah tersebar di beberapa pulau-pulau utama di Nusantara waktu itu. Ya. Pusat-pusat Katolik peninggalan Portugis telah dipadamkan oleh VOC atau kaum Protestan, ibas dari suasana perang agama di Eropa itu tadi ya, antara Katolik dan Protestan. Orang-orang Katolik kemudian agak secara terpaksa begitu ya dimasukkan ke komunitas-komunitas Protestan. Baru pada tahun 1800-an itu ketika Louis Napoleon, seorang Katolik, diangkat menjadi Raja Belanda yang membawa perubahan politik yang cukup signifikan di negeri Belanda dan juga mempengaruhi sejarah berdirinya gereja Katolik di Indonesia. Artinya Louis Napoleon itu seorang Katolik dari Prancis yang mengalahkan Belanda pada waktu itu sehingga Louis Napoleon yang orang Prancis ini sekaligus bisa menjadi raja di Belanda. Nah, pada zaman Louis Napoleon ini yang seorang Katolik itu kemudian membuka kesempatan untuk gereja Katolik kembali boleh berjalan di bawah kekuasaan Louis Napoleon. Kekuasaan Louis Napoleon, gereja Katolik kemudian diberi kebebasan untuk bisa berkembang, untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan pastoralnya. Sejak saat itu kebebasan beragama untuk rakyat mulai diakui oleh pemerintah. Bahkan pada tanggal 8 Mei 1807, pimpinan Gereja Katolik Roma mendapat persetujuan dari Raja Louis untuk mendirikan Prefektur Apostolik Hindia Belanda di Batavia. Ya, artinya suasana ketertutupan, suasana keterpurukan selama 200 tahun masa VOC, di mana kegiatan rohani Katolik boleh dikatakan hampir padam, ditutup dengan sangat keras gitu ya. Tetapi baru 200 tahun kemudian, tahun 1800-an, ketika negeri Belanda dipimpin oleh seorang raja Katolik, Louis Napoleon, itu kemudian memberikan kebebasan kepada penganut Katolik untuk menjalankan ibadahnya, termasuk di wilayah-wilayah jajahan Belanda pada waktu itu. Nah, Indonesia sebagai bagian dari jajahan Belanda, boleh dikatakan, sebagai negara yang di bawah kekuasaan negara Belanda, negeri Belanda, maka kebijakan politik dalam negeri Belanda itu juga terbawa lah sampai ke wilayah jajahan, termasuklah sampai ke Indonesia. Batavia atau boleh dikatakan sebagai pusat dari Vikariat Apostolik Hindia Belanda, prefektur mula-mula prefektur ya, Prefektur Apostolik Hindia Belanda itu boleh dikatakan merupakan wilayah formal gereja Katolik tertua di Indonesia, ya. Artinya namanya masih memakai nama penjajah boleh dikatakan, ya, Prefektur Apostolik Hindia Belanda di Batavia kedudukannya. Dimulai dengan status Prefektur Apostolik pada tahun 1807. Kemudian pada tahun 1842, status ini ditingkatkan, dinaikkan sedikit mendekati keuskupan, tetapi belum sampai menjadi keuskupan pada 3 April 1842. Ditingkatkan menjadi Vikariat Apostolik Batavia, yang wilayahnya itu meliputi seluruh
wilayah Hindia Belanda, artinya seluruh wilayah Nusantara yang waktu itu menjadi jajahan kekuasaan Belanda, ya. Dengan vikariat apostolik pertamanya itu Monsinyur E. Groff. Pada 22 Desember tahun 1902, Paus Leo kemudian mendirikan juga prefektur apostolik baru di Maluku dan sekitarnya dan menyerahkan pembinaannya kepada imam-imam misionaris Hati Kudus MSC. Tidak lama berselang, 3 tahunan kemudian, tahun 1905, Paus Pius juga kemudian membentuk Prefektur Apostolik Kalimantan dan pelayanannya diserahkan kepada Ordo Fransiskan Kapusin, OFM Kap, gitu ya. Artinya begini, mula-mula hanya satu Prefektur Apostolik, kemudian sedikit berkembang naik statusnya menjadi Vikariat Apostolik Hindia Belanda di Batavia. Dalam perjalanan kemudian karena terdapat pertumbuhan umat di mana-mana di wilayah-wilayah lain yang tersebar lumayan luas ya di Nusantara ini, maka kemudian Kepausan memandang bahwa wilayah-wilayah baru itu perlu dilayani secara khusus. Maka supaya ada pusat-pusat pelayanan baru, maka terbentuklah juga prefektur apostolik atau vikariat apostolik yang baru. Jadi dari satu prefektur apostolik Hindia Belanda di Batavia itu kemudian berkembang menjadi beberapa prefektur apostolik, bahkan sampai menjadi vikariat apostolik dan kemudian menjadi keuskupan. Ada contoh, baru ada 3, masih ada beberapa di slide berikutnya. Ya, tahun 1911 Sumatera kemudian menyusul menjadi prefektur apostolik dan diserahkan pelayanannya kepada Ordo Kapusin, sama juga dengan yang di Kalimantan, ya. Jadi awalnya Kapusin itu memegang pelayanan di 2 pulau besar, 2 pulau utama di Nusantara waktu itu ya, Kalimantan dan Sumatera. Kemudian pada tahun 1913, Prefektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil didirikan dan diserahkan kepada Serikat Sabda Allah. Tahun 1919, Prefektur Apostolik Celebes kemudian juga didirikan dan diserahkan pada MSC. Di Pulau Jawa juga terjadi perkembangan dengan terbentuknya wilayah-wilayah pelayanan baru, gitu ya. Wilayah-wilayah yang mungkin dulu hanya sebagai stasi, kemudian menjadi paroki, itu mulai dilirik karena kemandiriannya dari jumlah umatnya, kemudian pelayanan yang tersedia, maka beberapa wilayah di Jawa juga kemudian dinaikkan statusnya. Misalnya di Malang pada tahun 1927 itu terbentuk suatu prefektur apostolik, ya, didirikan juga prefektur apostolik di Malang dengan dilayani oleh Ordo Karmel yang sudah hadir di sana pada 1923. Kemudian di Surabaya diserahkan kepada imam-imam Lasaris CM pada tahun 1923 dan berkembang menjadi prefektur apostolik pada 1928. Imam-imam MSC juga kemudian mengembangkan Purwokerto di Jawa Tengah dan satu prefektur apostolik didirikan di Purwokerto pada tahun 1932. Tahun 1932, tahun yang sama, Bandung kemudian juga menjadi prefektur apostolik setelah diserahkan dan dibina oleh Ordo Salib Suci atau OSC. Kemudian di Semarang, Jawa Tengah, itu satu wilayah baru terbentuk, bahkan statusnya lebih tinggi dikit dari prefektur apostolik ya. Pada tahun 1940 didirikan vikariat apostolik di Semarang. Itu beberapa wilayah
yang kurang lebih menjadi cikal bakal keuskupan atau keuskupan agung yang kita kenal sekarang atau yang memang terbentuk kemudian, ya. Dapat dipahami bahwa karena wilayah Nusantara sedemikian luas, kemudian dibatasi juga oleh lautan. Zaman itu kan juga suasana transportasi baik darat maupun laut masih sangat terbatas, maka eh, Indonesia juga belum terbentuk sebagai sebuah negara yang merdeka, maka memang masuk akal wilayah-wilayah pelayanan itu kemudian diserahkan kepada beberapa ordo atau kongregasi untuk melakukannya. Jadi bukan untuk memecah belah, tetapi untuk mendekatkan pelayanan kepada umat daripada hanya satu ordo kongregasi Serikat Yesus yang melayani seluruh Nusantara ini dari Sabang sampai ke Maluku. Itu lumayan besar, lumayan jauh, lumayan luas. Nah, kapan ada waktu untuk mengunjungi semua stasi, paroki, dan umat itu? Ya, itu pertimbangannya. eh, Sedikit sisipan boleh dikatakan ya. Ini terbentuknya Majelis Agung Wali Gereja Indonesia atau yang sekarang menjadi Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ketika wilayah-wilayah binaan boleh dikatakan ya, wilayah-wilayah pastoral itu terbentuk menjadi vikariat apostolik atau prefektur apostolik, itu sudah ada jabatan khusus lah boleh dikatakan ya. Jadi jabatan hampir setara, hampir karena belum menjadi keuskupan, hampir setara uskup itu sudah ada di Nusantara. Paling tidak di prefektur dan vikariat apostolik yang sudah terbentuk sebelumnya itu. Ya. Jadi sudah terbentuk beberapa prefektur apostolik dan vikariat apostolik, kan pasti ada pimpinan-pimpinan wilayahnya itu. Ya, karena wilayah Nusantara pada saat itu dijajah oleh satu negara, satu kerajaan, negara Belanda yang menjajah, maka walaupun belum sebagai negara merdeka, tetapi sudah mulai tegas, sudah mulai jelas, dia punya otonomi atas wilayah itu, punya kuasa atas wilayah yang terbentang dari barat Sumatera sampai ke wilayah Papua, itu Irian Barat dulu, ya. Nah, pimpinan-pimpinan gereja lokal itu kemudian ya karena merasa sebagai ya, mungkin juga satu asal, tetapi juga mereka berkarya di negara yang sama, di wilayah yang sama, walaupun ini negara jajahan, sehingga walaupun terpisah ya, berasal dari ordo kongregasi yang berbeda, tetapi kemudian terpikir atau ya karena struktur negara jajahannya itu sudah terbentuk yang wilayahnya meliputi seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Nusantara, maka pelayanan-pelayanan gereja kemudian juga dipikirkan untuk dilakukan atau dijalankan bersama. Pada tahun 1913 lahirlah Nadre Regelin yang berisi pengakuan oleh pemerintah Belanda terhadap semua vikaris apostolik dan semua prefek apostolik sebagai kepala atau pimpinan jemaat Katolik di wilayah vikariat dan prefektur masing-masing di Nusantara. Nadere Regeling itu bahasa Belanda, saya agak asing, artinya agak susah melafalkannya. Tapi itu boleh dikatakan apa, perjanjian atau traktat atau semacam surat pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap pimpinan gereja lokal yang sudah terbentuk sebelumnya, bahkan sesudahnya, ya. Jadi para prefek apostolik, para vikaris apostolik, gitu ya, pimpinan-pimpinan gereja satu tingkat lebih rendah dari keuskupan, semua itu diakui sebagai prefek atau kepala atau pimpinan jemaat Katolik di wilayah vikariat atau prefektur masing-masing di Nusantara. Pengakuan ini merupakan hasil perundingan antara Internunsius dengan Menteri Urusan Koloni Pemerintah Belanda
yang dilakukan di Den Haag. Jadi memang ada ada lobby, boleh dikatakan ada lobby, ada campur tangan dari internunsius, ini semacam duta Vatikan gitu ya, kepada pemerintah Belanda supaya diberilah status lebih tinggi dari hanya sekedar imam swasta gitu ya, tetapi mereka yang sudah berkarya, mereka yang sudah oleh Gereja Katolik universal, oleh kepausan diakui sebagai pimpinan vikariat apostolik atau prefektur apostolik, juga mestinya sama diakui oleh pemerintah Belanda. Setelah keluar pengakuan itu, kemudian semua vikaris dan semua prefek apostolik merasa perlu untuk berunding bersama guna mencapai kesatuan sikap terhadap pemerintah dalam banyak persoalan, terutama tentang kebebasan bagi misi untuk memasuki semua wilayah dan juga berhubungan dengan pendidikan. Ya, masa-masa sulit yang lalu itu ketika Belanda berkuasa, kemudian VOC masih Belanda juga, tapi dalam bentuk serikat dagang, kemudian kembali lagi ke Belanda, itu ada semacam pembagian wilayah, gitu ya. Dalam perjalanannya ada semacam pembagian wilayah. Wilayah ini misi Katolik tak boleh masuk, wilayah ini hanya boleh misi Protestan dan seterusnya. Itu pembagian wilayah. Ada pembatasan untuk misi itu. Maka pertemuan pertama ini atau setelah statusnya resmi, gitu ya, statusnya resmi diakui oleh pemerintah Belanda, kemudian terpikir juga di antara bapak-bapak gereja, bapak-bapak gereja Indonesia pada waktu itu untuk bagaimana supaya misi bisa memasuki semua wilayah yang ada di Nusantara. Beberapa tahun kemudian baru terwujud pertemuan itu. Cita-cita itu baru terwujud beberapa tahun dengan memanfaatkan momentum penabisan Uskup Monsinyur Van Vessel di Vikariat Apostolik Jakarta ya. Paus mengangkat Van Velsen SJ untuk menggantikan Monsinyur Luypen yang meninggal pada 1 Mei 1923. Peristiwa penabisan pada tanggal 13 Mei 1924 kemudian digunakan juga oleh para wali gereja waktu itu untuk berkumpul dan meneruskannya dengan sidang pertama yang diselenggarakan pada tanggal 15 sampai 16 Mei 1924 di Pastoran Katedral Jakarta. Sidang pertama ini diketuai oleh Monsinyur Van Velsen SJ, Vikaris Apostolik Jakarta waktu itu ya. Dan itulah cikal bakal tanggal dan tahun yang sampai sekarang dijadikan rujukan berdirinya Majelis Agung Wali Gereja Indonesia, atau sekarang berubah menjadi Konferensi Wali Gereja Indonesia. Artinya ya statusnya sudah jadi gereja mandiri, tetapi ini juga menjadi MAWI atau KWI itu sekaligus menandai struktur mandirinya Gereja Katolik Indonesia. Maka di bahasan ini saya sisipkan 2 slide ini bicara sedikit tentang sejarah MAWI atau sekarang menjadi Konferensi Wali Gereja Indonesia. Itu ya. Struktur Gereja Katolik Indonesia. Memang memakan waktu yang tidak sedikit ya. Perjalanannya lumayan panjang dari baptisan pertama tahun 1500-an di Maluku, kemudian 200-an tahun masa sulit di zaman VOC, kemudian lanjut dengan ketika muncul sedikit kebebasan ya. Ketika Raja Louis memimpin negeri Belanda yang seorang Katolik, itu kemudian mulai ada kebebasan di Hindia Belanda, kemudian dalam waktu yang tidak terlalu jauh juga terbentuk struktur gereja lokal prakeuskupan pertama di Hindia.
yang berpusat di Batavia, Jakarta sekarang ya. 1807 itu ternyata memerlukan waktu lumayan lama ya. 1807 sampai 1961 itu baru terbentuk struktur Gereja Katolik Indonesia. Tepatnya tanggal 3 Januari 1961, Sri Paus Yohanes ke-23 mengeluarkan sebuah dekret, Quod Christus Adorandus, yang menjadi tanda resmi berdirinya hierarki Gereja Katolik di Indonesia. Dalam suratnya tertanggal 20 Maret 1961 yang ditujukan kepada para wali gereja se-Indonesia, Paus Yohanes ke-23 menekankan pentingnya peristiwa bersejarah yang besar ini ditulis dengan huruf-huruf emas dalam sejarah gereja Katolik di Indonesia. Jadi semula keuskupan-keuskupan, vikariat-vikariat apostolik, perfektur-perfektur apostolik itu bertanggung jawab sendiri-sendiri gitu ya, langsung ke gereja universal, ke kepausan. Tetapi dengan berdirinya struktur Gereja Katolik Indonesia yang baru ada pada tahun 1961 itu, kemudian keuskupan-keuskupan yang ada di Nusantara itu terhimpun ya dalam wadah ini boleh dikatakan. Jadi KWI yang dulu Mawi bisa menyuarakan keprihatinan atas situasi gereja baik di Indonesia maupun di dunia ya. Maka dengan terbentuknya struktur hierarki Gereja Katolik Indonesia pada 3 Januari 1961 ini kemudian ya, menandai kemandirian atau pemberian kepercayaan dari kepausan terhadap Gereja Katolik Indonesia untuk menjalankan karya pastoralnya di tengah-tengah umat, di tengah-tengah warga Indonesia. Paus mengajak umat Katolik Indonesia untuk meneladani Santo Fransiskus Xaverius. Ini sebagai perintis gitu ya, perintis cikal bakal Gereja Katolik di Indonesia, Santo Fransiskus Xaverius gitu ya. Diingatkan juga bahwa sekalipun hierarki sudah berdiri, hal ini tidak berarti bahwa misionaris-misionaris asing tidak diperlukan lagi. Para misionaris asing tetap harus menyumbangkan pengabdiannya kepada gereja Indonesia di berbagai wilayah dan di berbagai bidang. Ya, artinya oke, struktur gereja Katolik mandiri di Indonesia sudah terbentuk. Tapi masalahnya, apakah sumber daya gereja Indonesia, ya, boleh katakan orang-orang pribumi, apakah memang juga sudah siap, gitu ya, sudah siap untuk mengembalakan umat di wilayah Nusantara ini. Nah, berikut kita lihat beberapa hal. Ketika pertama kali terbentuk, struktur mula-mula itu hanya terdiri dari 25 keuskupan. 6 diantaranya keuskupan agung dan 19 keuskupan sufragan. Sufragan ya, bukan sufravan, tapi sufragan. Ya. Jadi struktur mula-mula Gereja Katolik Indonesia itu terdiri dari 25 keuskupan, 6 keuskupan agung dan 19 keuskupan sufragan. Keuskupan agung itu yang terbentuk dari pertama struktur berdirinya struktur Gereja Katolik Indonesia. Yang pertama Keuskupan Agung Semarang itu langsung ditunjuk uskupnya Monsinyur Sugio Pranoto SY. Ini uskup pribumi pertama di Indonesia, ya. Di wilayah ini, di wilayah Keuskupan Agung Semarang ini terdapat 4 keuskupan sufragan, ya. Yaitu ini termasuk Semarang. Jadi tiga keuskupan sufragan dan 1 keuskupan agung. 3 diantaranya itu ada keuskupan sufragan Purwokerto, keuskupan sufragan Surabaya, dan keuskupan sufragan Malang. Itu masuk dalam provinsi Gerejawi Semarang. Ada 4 keuskupan di dalamnya.
Kemudian yang kedua, Keuskupan Agung Jakarta, uskupnya juga orang Indonesia, orang pribumi, Alexander Jaya Seputra SJ. Nah, di wilayah ini, Keuskupan Agung Jakarta ini, Provinsi Gerejawi Jakarta ini, terdapat 3 keuskupan. 1 Keuskupan Agung Jakarta dan 2 yang lainnya itu ada Keuskupan Bandung dan Keuskupan Bogor. Sampai sekarang masih ya, masih 3 keuskupan itu. Semarang juga masih ada 4 keuskupan itu. Artinya belum bertambah, belum berkembang. Kemudian kita naik ke Kalimantan. Keuskupan Agung Pontianak itu juga terbentuk bersamaan dengan 5 keuskupan agung lainnya. Ya. Kemudian ditunjuk Monsinyur H.J.M. van den Broek, OFM Cup, menjadi Uskup Agung pertama Keuskupan Agung Pontianak. Nah, di Keuskupan Agung Pontianak itu terdapat 5 keuskupan. Keuskupan Agung Pontianak dan 4 keuskupan 4 keuskupan sufragan lainnya, yaitu Banjarmasin, Samarinda, Ketapang, dan Sintang. Sekarang, ya, situasi sekarang, nanti itu pembahasan lebih lanjut, tapi singkat saja begini. Sekarang Keuskupan Agung Pontianak yang wilayahnya meliputi seluruh Pulau Kalimantan itu sudah dimekarkan menjadi 2 keuskupan agung, yaitu yang tetapnya Keuskupan Agung Pontianak dengan 3 keuskupan sufragan di dalamnya. Wilayahnya meliputi seluruh provinsi Kalimantan Barat sekarang, yaitu Keuskupan Agung Pontianak, Keuskupan Ketapang, Keuskupan Sintang, dan Keuskupan Sanggau. Ya, ada 4 keuskupan itu. Sedangkan di wilayah timur meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara itu terbentuk menjadi sebuah provinsi gerejawi baru dengan keuskupan agungnya di Samarinda, ya, Keuskupan Agung Samarinda. Di dalamnya ada Keuskupan Banjarmasin, Keuskupan Samarinda itu sebagai keuskupan agungnya, lalu tambahan itu ada Keuskupan Palangkaraya yang agak lebih baru lagi sekarang itu ada Keuskupan Tanjung Selor di timur. Oke, itu. Jadi wilayah Provinsi Gerejawi Kalimantan yang dulu hanya 1 provinsi pada pembentukan mula-mula, hanya 1 provinsi meliputi seluruh Pulau Kalimantan, sekarang menjadi 2, yaitu ada Keuskupan Agung Pontianak dan Keuskupan Agung Samarinda. Berikutnya Keuskupan Agung Medan itu Provinsi Medan meliputi seluruh wilayah seluruh Pulau Sumatera, ya. Jadi seluruh Pulau Sumatera pada saat pertama terbentuk Provinsi Gerejawi Indonesia, ya, terbentuk struktur Gereja Katolik Indonesia, itu juga baru menjadi 1 keuskupan. 1 provinsi gerejani, ya, meliputi seluruhnya itu. Jadi Keuskupan Agungnya ada di Medan, kemudian di dalamnya ada 4 keuskupan sufragan. Ada Palembang, Pangkal Pinang, Tanjung Karang, dan Padang. Kemudian dalam perjalanan ada pemekaran wilayah Sumatera itu, seluruh Pulau Sumatera itu sekarang terbagi menjadi 2 wilayah provinsi gerejani, 2 keuskupan agung lah, ya. Jadi ada masih tetap Keuskupan Agung Medan dan Keuskupan Agung Palembang. Itu menjadi 2. Nanti di bahasan berikutnya setiap provinsi gerejawi akan ada materi tersendiri. Kemudian yang terakhir, yang ke-6, Keuskupan Agung Ende dengan Monsinyur Gregorius Manek, SVD. Di dalamnya ada 5 keuskupan. Keuskupan Agung Ende sebagai keuskupan agungnya, sebagai keuskupan metropolitnya, ada 4 keuskupan sufragan di dalamnya, yaitu Atambua, Larantuka, Ruteng, dan Denpasar. Ya. Ini struktur mula-mula ketika terbentuk struktur Gereja Katolik Indonesia itu ada 6 keuskupan agung ini dan 19 keuskupan sufragan di dalamnya. Itu struktur mula-mula yang dikeluarkan oleh
eh, Paus pada tanggal 3 Januari 1961. Kemudian memang dalam perjalanan terjadi perkembangan di beberapa tempat. Di samping ada 25 keuskupan dan keuskupan agung itu masih terdapat 2 wilayah gerejawi yang berstatus prefektur apostolik, yakni Wetebula yang terbentuk prefektur apostoliknya pada 20 Oktober 1959 dan Sibolga, ya, prefektur apostolik Sibolga pada 17 November 1959. Sekarang dua wilayah ini sudah menjadi keuskupan yang mandiri, gitu ya. Keuskupan Sibolga itu masuk di provinsi gerejawi Medan, ya, Sumatera bagian utara. Kemudian Wetebula itu masuk dalam provinsi gerejani yang juga baru terbentuk setelah tahun 61 maksudnya, ya, yaitu Keuskupan Agung Kupang. Ada catatan di sini, wilayah Papua atau Irian Jaya itu belum termasuk dalam struktur Gereja Katolik Indonesia. Ya, baru pada tanggal 1 Mei 1961 UNTEAD ini badan PBB, ya, yang boleh dikatakan mengawasi, mengurusi gitu ya kehidupan pemerintahan di Papua. Gitu ya. Ketika Indonesia merdeka itu kan Irian bagian barat yang sekarang Papua itu belum termasuk dalam bagian utuh seperti sekarang ini. Jadi lagu dari Sabang sampai Merauke itu pada tahun-tahun awal kemerdekaan itu belum meliputi seluruh wilayah itu. Jadi baru pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA itu tadi menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia. Ibu kotanya dulu itu dan namanya Hollandia. Di Papua itu ada kota Hollandia. Karena sudah diserahkan, dikembalikan kepada Indonesia, kota itu dinamakan Kota Baru. Pemerintah Indonesia kemudian membubarkan Dewan Papua dan melarang bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua. Keputusan ini ya ditentang oleh banyak pihak di Papua dan melahirkan organisasi Papua Merdeka yang sampai sekarang juga ya agak lumayan ribut gitu ya. Ya, masih beberapa kegiatan politik yang dilakukan oleh OPM ini, Organisasi Papua Merdeka. Itu urusan sejarah perjuangan bangsa. Tapi dari sisi sejarah gerejanya, di 6 wilayah provinsi gerejawi tadi itu belum termasuk Papua, ya, belum termasuk keuskupan-keuskupan yang ada di Papua, karena memang pada masa awal-awal kemerdekaan sampai tahun 1961 ketika terbentuknya struktur Gereja Katolik Indonesia, status Papua ini masih menggantung. Status Irian Jaya itu masih menggantung bagian dari Indonesia atau tidak sih. Maka pembentukan struktur waktu itu belum memasukkan ini keuskupan-keuskupan atau prefektur-prefektur apostolik di Papua sebagai bagian dari Gereja Katolik Indonesia. Dalam perjalanan kemudian baru terbentuk atau baru menyatu dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia. Oke, ini boleh dikatakan penegasan penutup lah dari topik kita hari ini. Pemahaman kita mengenai jatuh bangunnya karya misi meminta penelitian yang seimbang agar jangan tergelincir ke sikap-sikap mengadili yang dangkal. Karya misi tidak selalu mulus, tetapi roh ketekunan para misionaris membuat kita bisa belajar banyak mengenai bagaimana iman Katolik telah diwartakan, bagaimana momen jatuh dari karya misi Katolik telah dibangun kembali, dan bagaimana gereja Indonesia telah dibangun menjadi model gereja yang mandiri. Itu tulisan Armada Rianto, seorang dosen STFT di Malang. Ini mau menyampaikan kepada kita bahwa memang dalam perjalanan sejarah itu ada jatuh bangunnya. Ada masa kelam, ada masa cerahnya.
ada masa lahir, tapi kemudian dalam perjalanan ada bahkan layu dan beberapa yang mati. Tetapi di beberapa tempat kemudian tumbuh lagi tunas baru, gitu ya. Itu diyakini bukan karya manusia, tetapi karya Roh Kudus, ya. Sehingga kita bisa bertahan sampai sekarang dan setiap tahun selalu ada pertumbuhan umat Katolik di seluruh wilayah Indonesia dan di dunia. Dari 19 keuskupan yang terbentuk pada 1961, sekarang menjadi 38 keuskupan. Dulu pertama kali terbentuk hanya dengan 6 keuskupan agung dan 19 keuskupan sufragan, sekarang menjadi 10 keuskupan agung dan 28 ya. 28 keuskupan sufragan. Itu berkembang hampir 2 kali lipat ya. Itu sebuah peristiwa yang menggembirakan, harus disyukuri, juga harus tetap dimaknai dengan rendah hati bahwa ini bukan usaha manusia, tetapi sungguh-sungguh karya Roh Kudus. Dengan ini juga mengajak kita untuk terus bersyukur atas karunia Allah ini. Mengingat juga jasa para misionaris yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanah airnya untuk mewartakan Injil ke Nusantara, yang karya mereka bisa kita nikmati sampai sekarang. Demikian materi kita hari ini. Sebagai tugas, silakan ya nanti dituliskan di classroom, ya. Tuliskan kembali 6 keuskupan agung, ya, 6 keuskupan agung dengan nama uskupnya masing-masing yang pertama kali terbentuk ketika berdirinya struktur Gereja Katolik Indonesia. Ya, soalnya ini tidak saya tuliskan lagi di classroom. Saya hanya kirim video ini, soalnya dari sini. Supaya memang harus sungguh-sungguh mengikuti dari awal video sampai akhir. Soalnya ini silakan dijawab di classroom. Ya, saya ulangi. Tuliskan kembali 6 keuskupan agung dengan nama uskupnya yang pertama kali terbentuk dalam struktur Gereja Katolik Indonesia pada 3 Januari tahun 1961. Oke. Dengan demikian berakhir pertemuan kita untuk materi kali ini. Kita jumpa lagi dalam pertemuan berikut. Mari kita akhiri dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.